Baik teman-teman, sahabat tani, sahabat pencinta tanaman durian senusantara dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada teman-teman dalam video ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur, bisa menginspirasi para sahabat, utamanya para pecinta tanaman durian. Jadi kegiatan yang saya tampilkan ini dalam video ini adalah kegiatan perawatan tanaman durian sejak dini. Jadi saya melakukan perawatan terhadap tanaman durian yang letaknya dekat pinggiran sungai. Untuk perawatan terhadap tanaman durian itu diawali dengan membersihkan rumput liar yang ada di sekitar tanamannya. Jadi dibabat habis rumputnya, kemudian rumputnya dikumpulkan dan ditaruh di samping pohon duriannya supaya nantinya bisa menjadi kompos apabila sudah lapuk. Jadi untuk posisi tanaman durian ini kebetulan memang letaknya berada di dataran yang sangat rendah. Jadi di samping pinggiran sungai teman-teman. Sehingga dari bentuk ukuran pohonnya seperti itu teman-teman. Agak menjulang ke atas, jadi agak tinggi teman-teman. Jadi pertumbuhannya agak cenderung ke atas karena memang sifat tanaman itu secara alami apabila berada di atau tumbuh di daerah yang sangat rendah itu pasti akan berlomba-lomba tumbuh ke atas untuk mencari sinar matahari. Karena kebetulan di sini memang di sekitar tanaman durian ini ada tanaman penyanding seperti ini teman-teman. Itu ada pohon besar. Kalau tempatnya memungkinkan, seharusnya pohon besar seperti ini harus ditebang teman-teman kalau kita mau pertumbuhan tanaman duriannya bisa maksimal. Namun karena di sini lokasinya memang sedikit miring, jadi kami tidak berani memutuskan untuk menebang pohon-pohon besar seperti ini. Untuk menghindari tanah longsor teman-teman. Jadi sementara pohon duriannya masih kecil, kita biarkan saja dulu untuk pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Jadi kemarin untuk tanaman durian ini sudah saya aplikasikan pupuk organik cair dan
pupuk semprot. Untuk organik cairnya saya kocor di bawah media tanamnya. Kemudian atasnya saya semprot dengan menggunakan pupuk daun. Dan seperti inilah hasilnya. Sekarang sudah mengeluarkan tunas muda. Jadi untuk pemupukan tanaman durian yang masih kecil seperti ini itu lebih bagus menggunakan pupuk organik cair. Karena penyerapannya bisa lebih cepat didapatkan oleh tanaman duriannya. Tapi kalau bisa, langkah baiknya kedua-duanya teman-teman. Bisa diberikan sekaligus organik cair maupun pupuk organik berupa kompos. Sehingga nantinya bisa saling melengkapi. Apabila unsur organik cairnya habis, itu akan disusul lagi oleh pupuk organiknya yang berupa kompos. Karena sekarang masih musim hujan, jadi seperti inilah kondisinya teman-teman. Jadi rumputnya cepat sekali tumbuh lebat. Tapi ada baiknya juga kita bisa mendapatkan sumber kompos itu lebih banyak. Jadi bisa kita kompos di sini. Jadi untuk proses pengomposan itu bisa kita membuatkan semacam lubang. Kalau untuk tanaman durian ini bisa dibuatkan lubang di sampingnya. Itu sejauh dahan duriannya. Jadi dahannya sejauh ini, kemudian kita buat lubang di bawahnya. Kita buat lubang untuk durian kecil dengan ukuran 1 meter kali 2 meter itu cukup, atau 50 cm kali 150 cm itu bisa. Jadi dengan kita membuat lubang, nantinya pupuk-pupuk ini, rumput-rumput liar ini bisa kita masukkan ke dalam lubang tersebut. Sehingga rumputnya tidak akan berceceran kemana-mana. Sehingga nanti akan berfokus pada satu tempat. Sehingga ketika ditemukan oleh akar duriannya, itu akan bisa berdampak baik bagi tanamannya. Kemudian selain pemupukan, yang tak kalah penting di sini adalah untuk tanaman durian harus diberikan anti jamur dan juga anti hama. Untuk anti hamanya bisa diberikan kuradan pada saat tanamannya masih kecil seperti ini, itu di media tanamnya ditabur. Itu setiap 3 bulan sekali. Berhubung tanaman duriannya masih belum bisa menghasilkan buah. Kemudian untuk pungi bisa diberikan pada media tanamnya juga dengan cara dikocorkan di saat musim penghujan. Karena di musim penghujan memang untuk tanaman durian sangat rentan sekali terkena penyakit busuk akar. Jadi wajib diberikan insek dan juga fungisida teman-teman. Yaitu dengan cara dikocorkan, ditabur, maupun dengan cara disemprotkan.
Kemudian untuk penyemprotan pupuk itu bisa dilakukan setiap 7 hari sekali atau 10 hari sekali di fase pertumbuhan seperti ini. Karena tanaman durian masih sangat membutuhkan nutrisi tambahan. Mengingat untuk perakarannya masih belum meluas jangkauannya seperti tanaman durian yang sudah dewasa. Jadi wajib kita hukumnya untuk menambahkan sumber nutrisi, yaitu dengan cara disemprotkan. Itu bisa diberikan pupuk daun dengan kandungan nitrogen yang lebih tinggi daripada kalium dan juga fosfat untuk fase pertumbuhan. Dan tentunya pupuk tersebut harus sudah berisi unsur mikronya. Jadi untuk pupuk di fase pertumbuhan itu harus ada unsur makro dan juga mikro. Tidak hanya dibutuhkan makronya saja teman-teman. Mikronya juga sangat penting. Salah satunya adalah boron. Itu pohonnya besar sekali teman-teman. Jadi untuk daun pohon besar ini sebetulnya ada manfaatnya juga teman-teman. Jadi pada saat daun pohon besar ini gugur, itu daun-daunnya itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk. Seperti itu misalnya di bawahnya itu harus, ini sebetulnya bisa kita kumpulkan. Daunnya sangat tebal sekali. Bisa kita kumpulkan dan kita manfaatkan untuk pupuk. Jadi jangan terburu-buru kita menebang tanaman yang barangkali tidak anggap kita penting. Jadi harus bisa memanfaatkannya teman-teman. Baik teman-teman, untuk video ini mungkin hanya itu saja yang saya tampilkan dan juga saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah menonton, ikut meramaikan video ini, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan untuk segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.